Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanti dengan ujung NIM 9007 dari Pratikan Kak Bening Alia Hatulistiwa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peta topografi. Peta topografi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morphe yang berarti bentuk dan logia yang berarti ilmu. Sehingga morfologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari bentuk. Dalam bahasa morfologi merujuk pada cabang ilmu yang membahas tentang bentuk kata, perubahan kata, serta dampak yang terhadap makna dan kelas kata. Peta topografi adalah representasi visual yang menggambarkan berbagai bentuk elevasi atau ketinggian permukaan bumi dengan permukaan laut sebagai titik nol, elevasi 0 meter. Gambaran elevasi ini digambarkan dalam bentuk garis kontur yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan tata ruang, kebutuhan, eksplorasi, dan lain-lain. Peta topografi memiliki beberapa elemen penting antara lain relief, drainase atau perairan, budidaya manusia, skala, orientasi, judul peta, nomor lembar peta, dan legenda. Relief mengacu pada ketidakteraturan vertikal permukaan bumi yang dapat berbentuk bukit, lembah, pegunungan, dan lainnya. Drainase menunjukkan pola pengaliran air di permukaan bumi seperti sungai, danau, rawa, dan laut. Pola ini menggambarkan bagaimana air mengalir di permukaan. Budidaya manusia mencakup elemen-elemen yang menunjukkan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan seperti pemukiman, jalan, sawah, dan perkebunan. Skala peta adalah perbandingan antara jarak yang ada pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta dapat ditunjukkan dalam 3 bentuk: skala fraksi, skala verbal, dan skala grafis. Skala fraksi menggambarkan perbandingan numerik antara jarak di peta dan jarak yang sesungguhnya. Skala verbal menunjukkan jarak dengan kata-kata. Skala grafis digambarkan dengan garis yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Orientasi peta menunjukkan arah dengan utara sebagai acuan utama. Ada 2 jenis arah utara magnetik yang ditunjukkan oleh jarum kompas dan utara geografis yang sesuai dengan sumbu bumi. Judul peta dan nomor lembar peta. Judul peta menunjukkan nama daerah yang digambarkan dalam peta tersebut. Sedangkan nomor lembar peta merujuk pada nomor peta dalam sistem pembagian peta disebut kuadrat. Legenda peta menggunakan simbol atau tanda untuk mewakili berbagai fitur atau kondisi yang ada di lapangan. Sifat-sifat garis kontur pada peta topografi. Garis kontur pada peta topografi memiliki beberapa sifat, antara lain garis kontur selalu tertutup. Nilai ketinggian pada garis kontur dihitung dari permukaan air laut dengan nilai 0 meter. Garis kontur tidak bercabang. Garis kontur tidak akan bertemu dengan garis kontur lain yang memiliki ketinggian berbeda. Garis kontur yang rapat menunjukkan lereng yang curam, sementara garis kontur yang jarang menunjukkan lereng yang landai. Garis kontur tidak saling berpotongan kecuali pada lereng menggantung. Garis kontur cenderung membelok atau menajam ke arah hulu bila melewati lembah atau sungai. Garis kontur bergerigi menunjukkan lembah tertutup atau cekungan. Garis kontur setengah interval digambarkan dengan garis terputus-putus yang biasanya ditemukan di puncak bukit. Interval kontur, kontur indeks, dan metode interpolasi. Interval kontur adalah jarak vertikal antara garis kontur berturut-turut. Umumnya interval kontur dihitung dengan rumus interval kontur 1/2000 dikali skala peta. Interval kontur sama dengan 2000 dibanding 1 kali skala peta. Kontur indeks adalah garis kontur yang lebih tebal, mewakili kelipatan tertentu dari interval kontur, biasanya kelipatan 5 atau 10. Metode interpolasi adalah cara untuk menentukan ketinggian titik tertentu berdasarkan titik-titik yang sudah diketahui, dengan asumsi titik tersebut berada pada permukaan yang teratur. Manfaat peta topografi. Peta topografi memiliki berbagai manfaat, diantaranya menunjukkan tingkat kemiringan dan kecurangan lereng. Sebagai dasar pembuatan peta lainnya, membantu ahli geologi menggambarkan permukaan bumi secara rinci, menentukan lokasi pembangunan infrastruktur,
menentukan lokasi pembangunan perumahan, membantu dalam perencanaan proyek, membantu dalam perencanaan transportasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.